welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah online service Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Yang keempat, aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, it's so good to see you again today. Come on, let's stand up and praise the Lord. Come on, hands up. Come on, let's sing this. Whoa, the King broke chains of me. Your love has set me free. Now all I can do is dance. Whoa, the walls came crashing down with one word from your mouth. Now all I can do is dance. Come on, sing this.
Come on, masih semangat memuji Tuhan. Come on, let's do this together. Hands up. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on, 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sing Yesus, Yesus Kau layak kemuliaan. Come on, let's sing this. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa.
We're coming into your presence, Lord. We just want to build our life upon your love. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Sing Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
Jesus, for your love surrounding me, surrounding me. Your love, God, surrounding me. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. When you pick up all my pieces, putting me back together, you are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, putting me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. Picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way, this way. Hallelujah, you have set me so much better your way. Hallelujah, great defender, so much better this way. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your heart. When you picked up all my pieces, put me back together. You are my defender of my heart. When I thought you saved me, you know where I left me. You reintroduced me to your love, and you picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. You are the defender of my heart, Jesus. You keep picking me up when I fall. You pick me up when I'm broken. You pick our pieces up when I'm broken. We're grateful for you. We want to build our life into your name. We just want to be closer each day to your love, Jesus. We thank you. We thank you for you, Lord. In Jesus' name, amen. Hey guys, welcome back. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well. Dimanapun teman-teman berada, lagi enjoy holiday. Thank you so much for tuning with us. Kalau teman-teman make time untuk bisa beribadah hari ini, aku percaya karena teman-teman menghormati Tuhan. Dan aku mau appreciate buat teman-teman semua yang make time untuk beribadah hari ini. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bisa beribadah, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan, dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan setiap teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Alright, kita masuk pada minggu yang ke-6, the fruit of the spirit. Kita sudah bahas 5 buah roh yang terdahulu, yaitu ada love, ada joy, peace, patience, dan kindness. Hari ini kita bahas mengenai goodness dan teman-teman be ready karena kita akan belajar sesuatu hari ini. A little flashback, teman-teman, aku mau ingetin lagi kalau setiap daripada kita dikenali dari perbuatan kita. People are recognized by their action. Kalau perbuatan kita baik, berarti kita dikenal sebagai orang yang baik. Kalau perbuatan kita jahat, berarti kita dikenal sebagai orang yang jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikenali dari setiap buah roh yang kita hasilkan. Maka dari itu, kenapa kita bahas ini setiap minggu, kita detailin satu persatu, karena kita mau sama-sama belajar untuk bisa menghasilkan buah roh ini dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. So, teman-teman, hari ini kita membahas mengenai goodness. Sama-sama siap? Teman-teman siap semua? Nah, sepanjang kehidupan kita, setiap hari, pasti kita diperhadapkan dengan banyak pilihan-pilihan. Kita bisa melihat sesuatu itu baik atau buruk. Kita bisa menilai sesuatu itu adalah benar atau salah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi by nature, teman-teman, kita punya kapasitas untuk bisa membedakan mana yang baik dan benar, dan yang baik dan benar, dan mana yang salah dan tidak baik. So, teman-teman, setiap daripada kita bisa punya kemampuan ini untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang benar. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa gambaran Allah. Kita diciptakan oleh Tuhan, di mana waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita bisa punya suara hati, kita bisa menilai sesuatu ini, kayaknya ini salah deh, baiknya begini. Kita bisa punya dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik. Bahkan sebelum kita mengerti betul tentang Alkitab, kita pasti punya, waktu kita masih kecil, kita pasti punya suatu dorongan di mana untuk melakukan sesuatu yang baik. Kita punya tendensi untuk melakukan sesuatu yang benar. Nah, we all have conscience to distinguish right and wrong. Bahkan sebelum kita kenal firman Tuhan, waktu kita masih kecil, belum begitu ngerti, kita punya capacity untuk distinguish right and wrong. Romans 2, verse 14 until 15. When outsiders who have never heard of God's law follow it more or less by instinct, they confirm its truth, and by their obedience, they show that God's law is not something alien, imposed on us from without, but woven into the very fabric of our creation. Nah, ini yang paling menarik. There is something deep within them that echoes God's yes and no, right and wrong. Teman-teman, karena kita diciptakan serupa gambaran Tuhan, ada sesuatu dalam hati kita bisa bilang, ini salah, ini benar, ini baik, ini tidak baik. Nah, seringkali waktu kita diperhadapkan dengan situasi seperti itu, di mana kita mesti pilih yang benar atau pilih yang salah, itu ada terjadi battle di pikiran kita. Teman-teman kalau nonton film kartun, pernah nggak lihat ada yang tahu-tahu dia lagi galau, karakter ini lagi galau, tahu-tahu ada muncul ting, ada satu angel, ada satu devil. Yang devil bisikin, udah kamu buat aja yang gini. Yang angel bilang, kamu gak boleh kayak gitu, itu jahat. Dan itu kan peperangan kan, ribut di kepala dan orangnya bingung. Seringkali mungkin kita lihatnya itu di film kartun lucu, tapi itu yang sering terjadi sama pikiran kita. The battle between what is right and what is wrong is real. Setiap kali kita diperhadapkan dengan sesuatu, kita tahu apa yang benar, tapi rasanya kok yang melakukan yang salah lebih mudah ya. Kita tahu apa yang benar, tapi kok kayaknya challenging banget ya, susah banget ya. Lebih nggak challenging, lebih mudah kalau lakukan salah. Nah, the battle itu raging di kepala kita, teman-teman. Tapi kita punya pilihan untuk menentukan sikap hati kita. Sikap kita tetap melakukan yang benar atau kita melakukan yang salah. Ingat, teman-teman, ada Roh Kudus dalam hati kita yang memampukan kita, yang menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk bisa memilih yang benar. So, teman-teman, kita perlu untuk memilih yang benar. Karena waktu kita memilih pilihan yang benar, itu kita menghasilkan buah roh goodness dalam kehidupan kita. Waktu kita
memilih melakukan yang benar, itu menghasilkan buah roh goodness dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, aku mau kasih beberapa contoh. Battle-battle di kepala kita tuh kayak apa sih? Aku punya 2 contoh yang ini seringkali setiap hari pasti ada deh. What kind of battle that may happen inside our head? Yang pertama, battle of honesty. Menjadi jujur. Kenapa orang banyak nggak mau jujur? Karena kalau jujur nanti kena hukuman. Tapi kalau nggak jujur, nggak kena hukuman sih, tapi rasanya nggak tenang. Orang galau di area situ, teman-teman. Nah, tapi bagaimana cara kita bisa menang di area sini? How to win the battle? Kita perlu tahu adalah untuk kita bisa punya kebenaran firman Tuhannya apa. Kayak tadi ada angel, ada devil. Angelnya ngomong apa nih untuk tentang honesty. Nah, ada beberapa pemikiran aku mau share ke teman-teman. The battle that happens inside our head, salah satunya honesty. Nah, tapi apa yang benar adalah kayak gini. Don't take what is yours. Ini suatu kebenaran firman Tuhan. Pasti angel, ya kalau misalkan analoginya angel and devil, angel akan ngomong, jangan ambil apa yang bukan punya kamu. Firman Tuhan pun menunjang di Exodus 20 verse 15. You shall not steal. Mencuri itu maksudnya apa? Mencuri jawaban teman, aka nyontek. Nggak boleh nyontek. Atau misalkan apa? Ngambil barang teman. Seringkali kalau misalkan kita, kalau dulu zaman aku sekolah ya, itu barang-barang tuh kalau yang lucu-lucu, mau punya cowok, punya cewek, itu bisa hilang kalau nggak dijaga dengan baik. Kenapa? Karena ada teman-teman yang mereka ambil. Nah, itu bukan sesuatu yang benar. Seringkali kita berhadapkan nyontek, nggak nyontek, ambil atau nggak ambil ya. Kalau aku nyontek, Pak Guru nggak tahu kok. Kalau misalkan aku ambil, teman aku juga nggak tahu kok. Dia nggak akan tahu aku yang ngambil. Tapi that's not something good. Teman-teman, even though nggak ketahuan kamu nyontek, even though nggak ketahuan kamu ngambil barang, tapi itu bukan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita mau menghasilkan goodness dalam kehidupan kita, walaupun orang nggak tahu kita bohong, walaupun orang nggak tahu kita steal, walaupun orang nggak tahu kalau kita ambil barang mereka, tapi tetap kita memilih melakukan yang benar, walaupun orang nggak lihat. That's goodness dalam kehidupan kita. Lalu peperangan tentang honesty, teman-teman. Ada apa lagi? Tell the truth. Dimana kita tahu yang benar adalah untuk bisa ngomong yang benar. The angel and devil, balik ke situ. The angel says, kamu sih ngomong yang jujur. Tapi the devil bisa ngomong yang sebaliknya. Matthew 5 verse 37. But let your yes be yes and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one. Misalkan teman-teman, kita bisa ngomongnya nggak jujur kalau misalkan apa. Kita bilang sama mama atau orang tua kita, semalam aku tidur kok. Tapi padahal kita di kamar main game di bawah selimut biar nggak ketahuan. Atau misalkan apa lagi? Bilangnya kita mau pergi sama teman untuk kerja kelompok, untuk bikin school project. Tapi ternyata kita pergi untuk nonton bioskop. Atau misalkan apa lagi? Kita bilang kita butuh uang 50.000 untuk beli barang, tapi kita bilangnya 100.000, uangnya butuhnya 100.000. Kita bohong. So, teman-teman, ini bukan sesuatu yang baik. Meskipun akhirnya orang tua kita nggak tahu kalau kita main game di malam hari, meskipun orang kita nggak tahu kalau kita akhirnya pergi nonton bukan kerja kelompok, meskipun orang tua kita nggak tahu kalau ternyata harganya segitu doang, tapi tetap kalau kita memilih melakukan yang benar, jujur, kita menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. Orang nggak lihat, tapi kita yang tahu. So, kalau kita menang di area ini, di battle ini, jadi orang yang honest, jadi orang jujur, kita menghasilkan buah roh goodness dalam kehidupan kita. Teman-teman bisa nangkap sesuatu ya? Walaupun orang nggak lihat, tapi kita tetap memilih yang benar. What kind of battle that may happen inside our head? Satu lagi contoh tentang motivasi, about right motivation. Di sini yang kita tahu kebenarannya adalah do all things with motivation to please God. Matthew 5 verse 8. Blessed are the pure in the heart, for they will see God. Maksudnya gimana? Terkadang waktu kita buat sesuatu ke orang lain, motivasinya adalah agar kita ditolong, agar kita mendapatkan keuntungan, agar orang itu bisa balas budi, agar kita dapat akses.
sepintas rasanya ya sah-sah aja sih, nggak sesuatu yang gimana banget, nggak menyakiti orang kok, ya udah gitu aja. Tapi kita belajar firman Tuhan adalah gini, blessed are the pure in heart. Kita belajar untuk bisa punya motivasi yang tulus. Teman-teman, orang lain nggak bisa lihat motivasi kita, itu ada di dalam hati kita. Tapi kita yang tahu motivasi kita. Bisa aja kita buat baik sama teman kita karena kita cuma mau minta tolong. Kalau kita nggak mau minta tolong, kita nggak baik-baikin teman kita cuek aja. Bisa, bisa. Tapi kalau kita mau menghasilkan goodness dalam kehidupan kita perlu punya motivasi yang betul. Waktu kita tolong orang, kenapa kita tolong? Karena kita mau buat ini seperti untuk Tuhan. Kenapa kita mau hormat sama orang tua? Bukan motivasinya biar aku dikasih barang-barang aku pengen, yang aku minta. Tapi motivasinya adalah karena aku mau hormat sama orang tua, aku mau menyenangkan Tuhan. Meskipun motivasi kita salah, kita bisa tetap lakukan yang benar. Tapi yang Tuhan mau adalah gini, if you want to have goodness from yourself, kau mesti punya motivasi yang benar. Waktu kita taat sama orang tua, motivasinya bukan cuma karena biar dibeliin barang kita mau. Motivasinya waktu kita mau tolong teman kita bukan karena biar ditolong balik, tapi motivasinya karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Titik. Waktu kita punya motivasi yang benar, kita menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa raging in our mind, dan kita perlu memilih yang benar. Karena waktu kita pilih yang benar, melakukan yang benar, kita menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. And how to win the battle? Kalau gitu, apa strateginya untuk kita bisa win the battle? Jadi setiap kali ada pilihan-pilihan yang sulit, kita bisa memilih yang benar. Ada 3 hal yang secara cepat aku akan bagikan gini. Yang pertama, study your Bible. Kita kalau nggak tahu kebenaran, kita akan diambang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran yang salah. Orang bilang, ini benar. Yang lain bilang, ini yang benar. Kita bingung mana yang benar. Tapi kalau benar-benar kita pegang Bible kita, apa kata firman Tuhan, orang bisa bilang apa yang benar menurut mereka. Tapi apa yang kita pegang, ini yang terbenar. Karena ini firman Tuhan. Jadi, kita bisa punya stand yang baik, teman-teman. Kita tahu mesti pilihnya yang mana. Yang kedua, how to win the battle. Ask for guidance of the Holy Spirit. Teman-teman, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, Roh Kudusnya yang dalam kehidupan kita ajak ngobrol nggak? Kita tanya Roh Kudus nggak? Karena aku percaya Roh Kudus bisa menuntun kita, bisa mengarahkan, bisa menegur. Kamu tadi motivasinya salah. Kamu nggak mesti bilang kayak gitu. Kalau kamu bilang A, mesti bilang A, jangan bilang yang lain. Roh Kudus bisa menegur, tadi kamu salah. Nggak gitu caranya. Kamu mesti lebih baik gini, kamu mesti taat. Roh Kudus bisa ngomong banyak hal dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah ask for guidance. Kita doa, Tuhan Yesus, aku minta Roh Kudus menuntun hidupku, mengingatkan apa yang aku salah agar aku bisa perbaiki dan berbuat yang benar. Amin. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Karena waktu Roh Kudus tegur kita jadi tahu, oh ini salah, oh ini perlu diperbaiki, oh ini perlu lebih baik lagi. Study your Bible, ask for guidance of the Holy Spirit, kita doa, minta. Dan yang ketiga, be humble and teachable. Roh Kudus bisa ngomong sama kehidupan kita, yang ini salah, baiknya jangan begini. Kita bisa aja, mau gua, hidup gua. Nah, kalau kita orangnya keras, sombong, nggak mau diajar, kita nggak akan pernah bisa berubah dan tidak bisa menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. Kita perlu jadi orang yang humble, jadi orang yang teachable. Waktu Roh Kudus ingatkan, ini salah. Kamu motivasi hatinya mesti tulus. Kamu nggak boleh minta pamrih. Waktu Roh Kudus ingatkan, kita oke, aku mau berubah. Dan I know it's not easy. Enaknya ngomong, tapi waktu dilakukan nggak gampang. Tapi aku percaya waktu kita lakukan, kita akan menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. So, goodness bukan cuman kita tahu apa yang benar, tapi kita melakukan apa yang benar. Walaupun orang nggak tahu apa yang jadi isi hati kita, apa yang kita lakukan, orang nggak lihat. Tapi waktu kita pilih yang benar,
kita menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. Let me close with this. Ephesians 2 verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kita ini buatan-buatan Allah. Kita diciptakan Allah sebegitu rupa agar kita bisa menjadi orang yang menghasilkan goodness dalam kehidupan kita. Waktu kita menghasilkan goodness, orang diberkati dalam kehidupan kita, dan Tuhan dipermuliakan lewat perbuatan kita. And I pray teman-teman, di sini ada teman-teman yang mau memberikan diri untuk taat firman Tuhan, melakukan yang benar, agar hidup kita menghasilkan goodness. Amin. So thank you guys for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita mau doa tutup dan doa berkat. Aku mau ajak kita angkat kedua tangan kita dan aku mau doa berkat buat teman-teman. Aku berdoa berkati teman-temanku semua, biar dimanapun mereka berada, mereka mengalami kebaikan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Biar apa yang menjadi keadaan teman-temanku semua Tuhan yang tahu, dan Tuhan yang mampu memberkati teman-temanku semua. Biar kesehatan mereka diberkati, keluarga mereka diberkati. Biar teman-temanku tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar sepanjang kehidupan mereka mengalami kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada damai, sukacita mengalir buat teman-temanku semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, Amen. Happy Sunday everybody. Happy weekend. And see you guys again next week. Bye.